Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas waktu yang masih diberikan kepada kita bisa melanjutkan kegiatan kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebaik-baik kegiatan adalah kegiatan yang senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah memang kita diciptakan. Salam dan salam kita kirimkan untuk junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan bahwa tema pembahasan kita pada subuh hari ini adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Saya kira sudah sangat kita sering mendengar uraian atau penjelasan bahwa memang demikianlah adanya bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan sangat identik dengan bulan Al-Quran. Karena itu sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu memberikan perhatian lebih khusus pada Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, terutama di dalam hal memperbanyak membaca atau khatam Al-Quran. Tema ini sebetulnya kami maksudkan adalah untuk kami mencoba membangun kesadaran umat agar kita memiliki kecintaan kepada Al-Quran lebih tinggi lagi. Karena apa yang kita baca dari berbagai hasil survei tentang tingkat kemampuan membaca Al-Quran kaum muslimin Indonesia khususnya, maka kita sesungguhnya patut bersedih. Misalnya Majelis Ulama pernah merilis sebuah hasil mengatakan bahwa ada sekitar 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Bahkan yang terakhir, Institut Ilmu Quran Jakarta 2022 menyebut ada 72,25% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Saya kira ini angka yang tentu saja cukup tinggi, di atas 50% Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Karena itu kami mencoba kemana-mana membangun kesadaran kepada umat betapa pentingnya kita meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana mencintai Al-Quran, maka setidaknya ada 5 hal yang mesti harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran dengan sepenuh keimanan tanpa keraguan. Saya kira yang sekarang ini yang ada adalah banyak, atau mungkin kalau seluruhnya umat Islam ditanya apakah engkau yakin atau beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu, tentu semua akan menjawab iya. Tetapi realitanya mengapa ada angka 60% tidak bisa baca? Nah, itu menunjukkan kemungkinan karena imannya tidak full, setengah-setengah beriman antara
yakin dan tidak. Nah, saya kira oleh karena itu perlu kita memberikan sebuah argumentasi yang lebih logis, yang kira-kira masyarakat ini supaya bisa dijadikan sebagai hujah tentang Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang bukanlah gubahan, bukanlah buatan manusia, tapi dia dari Allah Subhanahu. Banyak sekali saya kira argumen yang bisa kita bangun, mulai yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai pada saya ingin memberikan beberapa contoh bagaimana ilmuwan-ilmuwan kelas dunia yang harus mengakui bahwa Al-Quran itu pasti bukan dari manusia. Katakanlah misalnya Profesor Keith Moore. Beliau ini adalah guru besar kedokteran di Amerika Serikat. Dia adalah presiden Asosiasi Klinik Anatomi dan Embriologi Amerika Serikat. Bukunya tentang kesehatan itu hampir dipakai oleh seluruh perguruan tinggi kedokteran di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika. Beliau adalah guru besar yang sangat terkenal keilmuan kedokteran. Dia adalah seorang ahli embriologi. Ketika sesamanya dokter muslim yang muslim menyodorkan kepadanya 3 ayat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-12, ke-13 dan 14, yang berbicara tentang perkembangan embrio di dalam rahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari mani, dari saripati tanah. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan mani itu kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus daging, lalu kemudian menjadi makhluk yang lain, dalam hal ini adalah manusia. Maka Profesor Keith Moore sebagai ahli embriologi mencermati ayat ini dan mengatakan bahwa istilah-istilah yang disebut di dalam Al-Quran ini jauh lebih jelas, jauh lebih rinci dibanding dengan istilah kedokteran yang dipakai kita. Maka kemudian muncul pertanyaan dalam dirinya, bagaimana mungkin ada manusia 1400 tahun yang lalu, belum ada perguruan tinggi dan fakultas kedokteran, dan ilmu pengetahuan masih sangat terbatas, ada manusia yang bisa membuat teori seperti ini? Nggak mungkin, dia bilang, nggak mungkin. Bahkan lebih rinci, lebih jelas dibanding dengan teori yang kita bikin saat ini. Maka Profesor Keith Moore mengatakan tidak mungkin. Ini pasti bukan dari manusia, pasti dari yang maha di atas manusia. Maka Profesor Keith Moore, seorang guru besar yang sangat terkenal pun masuk Islam. Begitu pula dengan Profesor Takate Tajasen dari Thailand. Semula beliau itu orang beragama Buddha. Dia adalah ahli anatomi. Dia ketua jurusan anatomi di Fakultas Kedokteran Thailand. Dia diberikan ayat di dalam Al-Quran oleh sesamanya dokter yang muslim, An-Nisa 50 kalau tidak salah, 56 kalau tidak salah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadzuqul azab. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingkar
yang kafir terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, kami pasti akan masukkannya dalam neraka. Dan di dalam neraka setiap kali kulit mereka hangus terbakar, karena namanya orang masuk neraka pasti dibakar, dan setiap kali kulit mereka habis hangus terbakar, maka dibuat kulit yang baru. Allah membuatkan kembali kulit yang baru, lalu kemudian dibakar lagi, habis lagi, dibuat lagi, dibakar lagi, terus seperti itu. Kadang intinya orang yang di dalam neraka seperti itu, penderitaannya luar biasa. Untuk apa dia dibuat seperti itu? Liyazuqul azab, supaya dia merasakan azab. Maka profesor ini kemudian mencoba mencermati, mengapa kalau ingin diasap itu supaya dia merasakan perih, maka ketika kulitnya habis dibuat lagi. Maka dia kemudian cocokkan dengan teori anatomi ilmu kulit, bahwa menurut ilmu kulit, orang ahli anatomi kulit itu ada 3 lapis. Dan ketika kulit yang ketiga itu habis sebagai sumber saraf, maka orang itu sudah tidak terlalu merasakan nyeri. Maka supaya dia sakit, dia nyeri, dibuat kulit yang baru lagi, supaya dia merasakan asap yang keras, yang pedih. Maka begitu selesai lapisan ketiga, nyerinya berkurang, supaya nyeri lagi, dibikin lagi kulit yang baru. Maka profesor mengatakan, bagaimana bisa ada manusia 1400 tahun yang sudah mengerti tentang hal ini, kalau seandainya Al-Quran itu dibuat manusia tidak mungkin. Maka Profesor Takatik Hasan masuk Islam pada 1983, di akhir pidatonya di sebuah konferensi, dia menyatakan masuk ke dalam Islam. Satu ayat, dia sudah begitu. Banyak yang lain. Ketua tim delegasi dari Perancis yang meneliti jasadnya Fir'aun juga masuk Islam, karena menemukan kesesuaian antara ayat dengan hasil temuan tentang jasad Fir'aun. Bahkan ada yang ingin membuktikan bahwa katanya ayat itu, kata Allah itu, semua ciptaan itu bertasbih, ya, sehingga dia membuat alat perekam yang sangat sensitif dan didekatkan pada sebuah pohon. Dan setelah hasil rekaman itu didapat, kemudian diubah, ditransfer menjadi dalam bentuk foto, video. Dan yang tergambar dalam hasil itu adalah lafaz Allah. Maka dia bersimpulan benar, makhluk itu ternyata bertasbih, menyebut, berzikir atas nama Allah. Dia pun masuk ke dalam Islam. Banyak sekali, ada ahli matematika Jeffrey Lang, sekian puluh tahun menjadi ateis karena tidak terjawab begitu banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh agama-agama yang diketahui selama ini. Dikasih Al-Quran, dia kaji, dia baca, setiap pertanyaan-pertanyaan muncul dalam pikirannya dijawab, ditemukan jawabannya Al-Quran, dia pun masuk ke dalam. Nah, jadi argumentasi-argumentasi yang terkini yang bisa kita lihat membuat kita menjadi semakin mantap imannya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Banyak sebetulnya yang bisa kita kemukakan, ini saja tentu waktunya yang terbatas yang kita persingkat. Nah, jadi aspek keimanan kita selesai, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran sedikit pun. Keyakinan kita full bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu. Nah, yang kedua adalah cinta kita kepada Al-Quran itu dibuktikan dengan kita selalu membaca. Kita selalu ingin bersama dengan Al-Quran. Oh, yang kita cintai selalu kita ingin bersama. Maka orang yang cinta ke Al-Quran pasti dia akan rajin membaca Al-Quran. Nah, cuma persoalannya tadi itu bahwa tentang poin kedua ini kita menjadi sedih karena banyak saudara kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Karena itulah kemudian saya bersama dengan kawan-kawan dari Jakarta membuat sebuah gerakan yang kami sebut Gerakan Indonesia Berantas Buta Baca Al-Quran. Saya kemudian bersafari berkeliling ke berbagai daerah, dan Ramadan ini yang ketiga kalinya saya safari.
Safari yang pertama dulu saya sampai Sulawesi Barat, sampai Polwan. Kali ini sampai Kalimantan Utara. 4 hari di Makassar. Saya nanti insya Allah 3 hari di Goa, kemudian Takalar, saya naik Ponto, Bantaeng, sampai Bulukumba, Sinjai, terus Palopo, Sengkang, Sopeng, terus nyebrang Kalimantan Utara, Sebati dan Nunukan, sampai akhir Ramadan. Apa yang saya lakukan 2 hal. Yang pertama, ceramah seperti ini untuk menyadarkan umat pentingnya kita selalu bersama dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Yang kedua, saya training guru ngaji. Jadi kemarin alhamdulillah di sekitar BTP kita training guru ngaji. Saya memilih metode yang sangat paling cepat. Ya mungkin ada yang cepat yang lain, tapi yang saya kenal adalah metode Al-Barki. Saya sudah hampir 30 tahun mengajar metode ini, terbukti bagi saya sangat cepat. Karena hanya dengan waktu 8 jam berikan saya orang yang tidak bisa baca Al-Quran atau yang belum mengenal huruf sama sekali, insya Allah kalau dia belum terlalu berat beban hidupnya, utangnya tidak terlalu banyak, ya insya Allah itu 8 jam. Tapi kalau utangnya banyak berat Pak, sudah saya buktikan itu. Nah jadi kalau masih fresh pikirannya, insya Allah 8 jam bisa baca, bisa menghafal seluruh huruf hijaiyah dan bisa merangkai, bisa mengerti secara sederhana kaidah-kaidah. Itu yang saya lakukan. Saya mencetak 1 juta guru ngaji bersama dengan kawan-kawan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu menjadi bagi saya amal jariah yang paling besar prospek adalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan ada terus. Dan ketika saya mencetak 1 juta guru ngaji, maka itu bisa menjadi 10, bisa menjadi 100 dan seterusnya. Maka jaringan saya akan menjadi sangat banyak. Nah itu yang memotivasi saya sehingga saya rela, ya, lelah, capek, berkeliling kemana-mana, meskipun sebetulnya ini bukan sesuatu yang menguntungkan secara materi, karena pelatihan ini kita lakukan gratis di mana-mana, ya. Kita tidak mau bayar, tapi meski demikian cari pesertanya susah Pak. Ya, baik melatih guru ataupun melatih orang yang tidak bisa baca, dua-duanya susah. Saya sebelum ke sini itu bikin publikasi besar-besar dengan tim yang sangat kuat. Kita mencari 25 orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Kita menginapkan di sebuah penginapan di pesantren. Kita fasilitasi makan 1 hari, 2 hari, Sabtu datang dalam keadaan tidak bisa baca, kita bimbing, Ahad sore pulang sudah bisa baca Al-Quran. Dari 25 orang yang kita cari, yang mendaftar 8. Setelah kita pastikan konfirmasi, yang bersedia itu hanya 2. Betapa susahnya. Padahal ada 70% yang tidak bisa baca. Tapi mencari orangnya susah. Lebih susah daripada mancing ikan. Sama dengan pelatihan guru Pak, gratis di mana-mana. Tapi yang ikut itu sangat sedikit. Ya, kami akhirnya berpikir ke depan bahwa kayaknya tidak hanya sekedar gratis, harus ada uang sakunya kayaknya baru bisa apanya. Dan alhamdulillah saya ketemu sebelum kesini, seminggu sebelum kesini, ketemu dengan seorang pengusaha yang sangat sukses, orang Sulawesi juga. Saya ceritakan persoalan ini, Pak saya ada masalah begini, susah mencari orang yang mau ngaji. Farah jumlah aja. Dia bilang, Pak Ustaz tentukan waktunya setelah lebaran kita uji coba tanggal 19, tanggal 20 beliau punya villa di Ciawi, di villa saya. Nanti saya umumkan 25 cari yang tidak bisa baca Al-Quran 25 orang. Nanti dikasih baju, pulang dikasih uang saku 500.000. Kita uji coba. Nah kalau itu berhasil akan saya cari tantangan. Nah, jadi sampai segitunya mencari orang yang tidak bisa ngaji, padahal kita mau ngajari dia ngaji. Nah jadi memang banyak orang yang tidak tahu ngaji Pak, tapi tidak mau terbuka, malu. Sehingga kalau dikumpul mereka tidak mau. Maka yang benar adalah privat, ngetok pintu rumah mereka. Karena itu mengapa saya konsen ke pelatihan gurunya, supaya di banyak tempat ada guru di mana-mana. Di daerah, coba Bapak cek, di desa-desa itu sudah jarang Pak guru ngaji. Banyak musola masjid sudah gak ada guru ngaji. Bahkan serius, ini bukan hoax. Saya bertemu beberapa imam di masjid tidak bisa baca Quran. Kebayang tidak? Tidak bisa baca, hafal.
Mengapa? Karena nggak ada yang lain, yang ada hanya dia. Apa kita nggak sedih coba? Saudara-saudara kita, ya demikian rendahnya. Nah itu yang kemudian saya coba dengan beberapa kawan, ayo kita gotong royong, kita mengajak masyarakatnya luas, kita sinergi, kita saling mendukung. Dan saya ada kawan di Bukit Beruga ini dekat Wali Kota, kemarin sudah WA ke Wali Kota bahwa kita ada proyek begini, mudah-mudahan Pak Wali mau memfasilitasi sehingga kita bisa training secara masif. Dan di Bekasi, alhamdulillah saya tinggal di Bekasi karena saya ada teman yang berteman dengan istrinya Wali Kota. Kita bikin proposal, alhamdulillah sudah dilaksanakan. 12 kecamatan sekota Bekasi udah saya training Al-Barki dengan ibu PKK mereka. Meskipun itu belum maksimal, tapi itu sudah mulai dilaksanakan. Nah, saya ingin semua daerah seperti ini. Saya ke daerah Pak, ketemu Pak Desa, tidur di rumahnya Pak Desa. Saya menjelaskan ke Pak Desa tentang pentingnya menghidupkan aktivitas belajar di semua musola dan masjid, dan mereka tertarik. Dan menurut dia ada dana sebetulnya Pak. Cuma kita ini kadang-kadang belum tahu mau diapakan. Nah itu yang kita ingin ketok coba. Ada dana daripada dikorupsi, ya. Saya hitung, kalau saya ingin mencetak 1 juta guru ngaji, itu cuma butuh dana 350 miliar, kecil. Yang dikorupsi kan triliunan, ratusan triliun, ribuan triliun. Saya bilang kasih saya 1000 triliun atau 1 triliun saja. Saya tuntaskan ini, kita baca Al-Quran Indonesia. Gak usah banyak-banyak. Nah, tapi apapun itu ikhtiar kita insya Allah akan saya lakukan. Berapapun akan saya terus jalan terus. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah SWT. Nah yang kedua, setelah membaca itu memahami. Nah sekarang ini banyak masalah juga. Coba lihat Bapak di TikTok, di YouTube, begitu banyak pemahaman yang liar tentang agama ini. Sebutlah ada Saiful Karim, ada Abu Marlo, ada Kumailah. Ini semua geng-geng penyesat sebetulnya ini. Coba perhatikan ceramah-ceramah mereka. Saiful Karim jelas mengatakan tidak ada surga. Surga itu bukan tempat. Surga dan neraka itu adalah dirimu sendiri. Coba. Anak buahnya Abu Marlo yang selalu bersama dengan Kumailah. Kumailah seorang wanita yang pernah mengaku menghafal Al-Quran, yang kemana-mana pakai celana pendek dan pakai kerudung. Dia mengatakan dulu babi itu haram di Mekah karena babi itu minumnya banyak, sementara air di Mekah itu kurang, makanya dilarang orang pelihara babi, bahaya. Tapi menurut dia kalau Indonesia mestinya babi nggak haram karena air banyak, jadi bebas orang pelihara babi, nggak ada masalah. Babi minum banyak air di sini banyak. Maka menurut dia perlu dikaji ulang, babi di Indonesia mestinya tidak haram. Coba. Ini fokus mereka ini luar biasa. Jadi maksud saya ini pemahaman liar begini berkeliaran mana-mana. Nah sehingga kalau kita tidak benar mencari ilmu agama hari ini Pak, bahaya. Saya tergeser terdiri, dan itu saya lihat pengajian ibu-ibu banyak di hotel-hotel, di tempat-tempat yang bagus gitu. Nah jadi banyak yang tertarik dengan kajian-kajian seperti itu. Itu backgroundnya itu agama Hindu Pak. Coba lihat, yang selalu podcast bareng dengan Abu Bakar itu orang Hindu, pendeta Hindu itu. Buku-buku di belakangnya itu buku-buku Hindu. Dia selalu membahas penyatuan tentang diri dengan Tuhan. Mereka gak ada syariat. Nah jadi saya kira perlu Pak, jadi pemahaman ini kita luruskan. Ngaji yang benar dan sumber-sumber yang benar. Kita tidak jangan tersesat. Salah paham berikutnya pasti kita akan salah mengamalkan. Kesalahan amal dimulai dari salah paham. Karena perbuatan kita pasti akan mengikuti pemahaman kita. Apa yang kita pahami itu yang kita amalkan. Nah, maka berikutnya yang keempat adalah mengamalkan. Ini juga berat Pak. Kalau mengamalkan secara individu mungkin, tapi Islam itu kan tidak hanya mengatur individu. Islam mengatur bangsa bahkan dunia, dan itu terbukti 1400 tahun Islam memimpin dunia dan menerapkan Al-Quran. Nah, hadis dari kita Muhammad SAW. Nah, kita di sini kan belum menemukan pemimpin yang serius ini mengamalkan Al-Quran. Karena itu penting, saya kira kita memang seringkali berada pada posisi yang dilematis antara taat kepada Al-Quran dan taat kepada penguasa yang kadang-kadang tidak menjalankan Al-Quran. Saya kira perlu kita renungkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab kalau tidak
tidak salah, ayat 66 atau 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim difaini minal azab wal anhum la'nan kabira." Jadi ketika wajah penghuni neraka itu dibolak-balik di api neraka, kayak dipanggang lah kira-kira begitu, kayak ikan bakar, wajah mereka dibolak-balik di api neraka, kemudian berkata, alangkah indahnya dahulu seandainya kami taat kepada Allah dan Rasul. Baru dia merasakan ternyata yang selama itu yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia berkata, wa qalu rabbana inna ata'na wa sadatana wa kubara'ana. Ya Rabb, dulu kami di dunia kami taat kepada pemimpin kami dan pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami. Maka ayat berikutnya dikatakan, Rabbana atihim difaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, azab mereka 2 kali lipat. Pemimpin kami dulu itu, yang kami bangga-banggakan di dunia, yang kami taati di dunia, azab mereka 2 kali lipat. Gara-gara mereka kami tersesat jalannya. Dan laknatlah mereka dengan laknat kabira, laknat yang keras, yang besar. Nah, maka pada posisi seperti ini kita kadang, saya bilang tadi, pada posisi yang dilematis, yang tidak mudah. Tapi ayat ini menjadi renungan. Oh, jika kita ingin di akhirat nanti tidak menyesal, maka dahulu kala taat hanya kepada Allah dan Rasulullah. Orang yang dihisab di akhirat, Pak Allah tidak peduli siapa dia. Mau dia presiden, mau dia panglima, mau dia 9 naga, 10 naga, 100 naga, enggak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang nanti masuk neraka menjadi pengemis, meskipun dunia kaya raya. Maka 9 naga itu yang kaya raya, kayaknya hartanya triliunan, masuk neraka tidak dalam keadaan Islam, pasti akan menjadi pengemis. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jadi ketika penghuni neraka itu ngemis kepada penghuni surga, tolonglah kami ini dikasih air seteguk saja. Kami di sini gak ada air, panas dibakar terus, haus kita ini, tolonglah teman-teman di surga ini, kasihlah sedikit air kita ini, tolong kasihan, kira-kira begitu bahasanya. Kita ini haus, dibakar siang malam, gak ada air. Atau apalah di situ? Kau mimma razaqakumullah, apa saja yang Allah rezekikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu, apa saja berikanlah kepada kita ini. Ya mungkin bahasa kita sisa-sisa makanan apa kayak di situ, mungkin ada tulang, ada roti gitu kira-kira. Kami ini nggak ada makan di sini, dibakar siang malam, nggak ada air, nggak ada makan, tersiksa kita ini. Tolong kasih yang ini. Penghuni surga mengatakan, kalau innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan duanya itu pada orang-orang kafir yang ada dalam neraka. Coba. Jadi nggak peduli Allah siapa mereka di dunia ini, masuk neraka menjadi pengemis, pasti miskin apa. Hartanya dunia yang terlindah nggak bisa dibahas, bawa masuk kubur. Maka yang benar dan yang selamat adalah yang konsisten mengikuti petunjuk Allah, mendahulukan taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah konteks pengamalkan agama. Kita dorong terus umat mereka paham Al-Quran, kemudian mereka mengamalkan supaya nanti hisab kita di akhirat menjadi ringan. Yang terakhir adalah syiar. Saya selalu bilang ini Pak, sejak saya semester awal mahasiswa sampai hari ini, saya selalu mengatakan kemana-mana saya guru ngaji. Tugas saya adalah mensyiarkan Al-Quran kemana-mana. Di rumah saya di mana-mana, saya pindah mulai ke Jakarta, mulai ke Bekasi, saya pasti koordinasi dengan ketua RW di masjid. Pak, tolong saya dibantu. Kalau ada warga di sini, minta tolong suruh datang ke rumah saya ajarin ngaji. Kalau ada yang mereka tidak tahu ngaji, saya mengajar gratis sampai bisa, garansi. Tapi susahnya itu minta. Ketika nanti menjelang Lebaran kita kumpulin ibu-ibu di situ, kita kasih bingkisan, kita sampaikan. Ibu, jika ada yang tidak bisa baca Al-Quran, apakah bisa baca semua?
Banyak yang tidak bisa Pak Ustaz. Oke, nanti setelah ini ibu kesini lagi ya, kita ajarin. Nggak ada yang datang, hanya datang kalau ada bingkisan. Jadi begitu nggak ada bingkisan, ada datang. Bingkisan lagi mahal dibandingkan ngaji itu. Insya Allah, ini gimana umat ini? Begitu rendah kesadaran kepada. Begitu demikian, ya kita harus berbuat. Jadi saya ingin menjadi manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua, saya mengambil tanggung jawab terhadap umat Nabi Muhammad yang banyak buta baca Al-Quran. Mudah-mudahan nantinya akan menjadi penolong saya. Yang ketiga, saya ingin membangun jaringan amal jariah ke seluruh orang, sehingga orang yang membaca Al-Quran sampai hari kiamat nanti saya ada mata rantai di dalamnya, sehingga saya bisa dapat amal. Nah itu saya kira Bapak sekalian, yang mulia Allah SWT, bulan Ramadan, bulan Quran, membagikan cinta kita kepada Al-Quran, sehingga kita mengimaninya, memahaminya, mengamalkannya, mensyiarkannya. Mudah-mudahan itu akan menjadi beban amal kebaikan kita yang memperberat timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Semoga salah dan manfaatnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab ya, silakan. Silakan tanya. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Menurut Pak Ustaz, apa yang Pak Ustaz sampaikan menyangkut pembahasan terkait Al-Quran. Nah, tadi Pak Ustaz menyampaikan penangkapan terkait dengan orang-orang yang mengagumi bahkan profesor isu Islam. Kemudian slide terakhir itu Pak Ustaz, rombongan Marlolo CS itu adalah counter balik dari orang-orang yang memahami Al-Quran secara benar tadi. Tapi ada satu CS ini, Marlolo CS ini Pak, Profesor Selimu ini mungkin masih satu gerombolan Pak. Dia mempertentangkan penyusunan Al-Quran yang sudah ada ini, bahwa Al-Quran itu baru disusun, bukan seperti ini susunannya. Dan dia mungkin berapa kelemahan Al-Quran di dalam. Ini profesor juga nih, Profesor Muinsiri namanya. Makanya kata Rocky Gerung itu profesor itu agak mirip dengan kompresor, sama mengeluarkan suara tapi satu bentuk, tapi satu hasil berpikir. Saya mau tanya kepada Pak Ustadz terkait profesor macam begitu. Baik. Ya, jadi coba diteliti dulu profesor ini dulu pernah belajar di mana. Itu nanti akan kelihatan benang-benangnya. Hampir semuanya rata-rata yang saya ketahui itu profesor ini pasti pernah belajar di luar negeri dan turunnya di barat. Sekarang ini perguruan tinggi jurusan Islam banyak dibuat di Amerika dan di Eropa. Dan generasi muda Islam dari Asia, terutama kita Indonesia itu bangga kalau belajar agama di mana. Pulang nanti coba lihat, itu pikirannya pasti aneh. Saya pernah terus terang ikut sebuah Zoom. Ini doktor muda, dia belajar agama dari Kanada, dan dia ada di kantor Kementerian Agama waktu itu. Dialah yang menyusun yang namanya Islam moderat, dan dia bilang kurikulumnya udah jadi semua, dan kita akan membuat pesantren-pesantren percontohan Islam moderat. Dan dia bilang begini, nah poin yang saya ingin sampaikan sebagai bentuk sebuah kontrak pemahaman yang luar biasa. Jadi dia bilang begini, kemudian orang Sulawesi beliau itu, dia bilang di Sulawesi itu ada namanya Gunung Bawah Kering. Orang di sana ada yang pergi beribadah. Katanya ada pemahaman mengatakan Nabi Muhammad pernah ke sana. Beliau membenarkan itu. Dia bilang ini bagian dari hasanah pemahaman, tidak bisa dilarang. Itu hak masyarakat. Jadi kita hargai setiap hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang muncul dari dalam diri umat sendiri. Coba jauh-jauh belajar agama di Kanada, pulang kayak begitu. Itu mah kalau belajar agama begitu nggak usah jauh-jauh, mending ke Gunung Bawah Kering aja, nyembah di sana sekalian, biar tahu faktanya. Jadi ya saya tidak tahu tadi secara pribadi beliau sejauh mana, tapi dulu saya pernah di sini Pak, saya kuliah di UMI.
Dan saya pernah bersentuh hampir sebagian besar guru besar dan tokoh-tokoh agama yang di sini. Pernah kita ajak diskusi, pernah ajak kita debat, dialog dan seterusnya. Jadi sedikit banyak saya tahu. Pengalaman saya, mereka sebetulnya argumentasi sangat rapuh. Begitu kita sedikit kasih yang lebih tegas, mereka juga ternyata ngapet. Saya ini, karena ada pertanyaan saya jawab sedikit. Jadi contoh gini, ada seorang dokter, saya nggak ingin sebut namanya di sini. Saya pernah panel di Benteng Sombovu, dia bilang gini, karena saya S1, apalagi saya sarjana teknik, bukan dari agama, kan? Dia dokter, dia bilang begini, karena mau udah kenal saya, dia membahas ayat orang terdang kali Yahudi wala Nasor dan seterusnya. Dia bilang begini, kalau anda belum S3 jangan bahas ayat ini, pasti anda tersesat. Saya dulu salah paham memahami ayat ini sebelum S3. Setelah S3 baru saya tahu bahwa ternyata ayat ini bukanlah ayat pertentangan antara satu dan yang lain. Maka kalau anda baru S3 jangan bahas ini. Nah, gitu. Wah, saya bilang keras juga nih dokter ini. Begitu saya ada bagi lirik, Pak Dokter, maaf. Saya kira kalau ini dipakai, maka bagaimana Pak Dokter Nur Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanifah yang tidak S3, Bakai satu pun tidak. Apakah tulisan mereka, ilmu mereka tidak bisa kita ambil, dokter? Sementara dokter, yang katanya dokter, saya tidak melihat karyanya yang kita baca gitu loh. Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ada karya yang nyata dan menjadi rujukan umat sampai hari ini. Dokter apa karyanya? Kalau ada boleh saya langsung dia rampas naik. Dia bilang, saya menulis di koran Fajar setiap hari Jumat. Loh, itu kok Fajar? Koran itu. Nanti setelah itu jadi bungkus kacang. Marah dia, merah mukanya, kemudian dia keluar. Jadi ada yang kayak gini-gini yang gitu loh. Bagaimana dia membuat klaim, jangan bahas ini sebelum begini. Tergantung orang, kalau tekun belajar, siapa pun bisa memahami sesuatu. Ulama dulu gak ada yang kuliah. Sekarang aja kan. Imam Malik kuliah di mana coba? Strata berapa dia? Nggak ada. Tapi belajarnya serius kemana-mana. Bukan dalam negeri, terus lintas negara, lintas benua, lintas gurunya banyak. Nah, siapa yang begitu? Dia akan menjadi alim, dia akan menjadi paham. Nah, jadi orang begini, pas saya bilang, coba cek background pendidikannya atau dia pernah belajar di mana. Nah, pasti ada kaitannya biasanya dengan barat. Karena memang orang dikasih beasiswa ke sana, dikasih fasilitas yang mewah, itu sebenarnya dicucotannya. Profesor Dr. Mansur Ramli, ya, yang sekarang tidak salah ketua pembina Yayasan Umbi, dulu ketika saya masih sebelum bilang gitu, kalau saya iman saya tidak kuat, saya murtad di sana. Kita kayaknya dikirim untuk memahami sesuatu yang aneh di sana, dibilang. Itu beliau bilang begitu. Kalau saya bilang imannya tidak kuat, mungkin saya murtad di sana, coba. Nah, jadi ya itulah kita belajar agama. Tidak hanya melihat retorikanya, tapi coba melihat orang ini pernah belajar di mana, ya, dan referensi apa yang dia baca, rujukannya apa, supaya bisa. Ulama agama itu sudah selesai, Pak. Ulama kita dulu itu sudah membahas sedemikian rupa, mereka tidak mungkin bersekongkol untuk kejahatan dalam agama. Kita yakin dan percaya itu. Jutaan ulama turun-temurun telah membahas ini, dan agama itu sudah baku, nggak usah ditaati. Ya. Tinggal sekarang bagaimana kita membahasnya untuk kita amalkan. Kerjaan kita cuma itu saja. Bagaimana agama yang sudah dibahas ulama, hukumnya sudah dibahas ulama, ini halal, ini haram, ini kan banyak teori tidak diamalkan. Maka concern kita adalah bagaimana meyakinkan kepada umat agar agama yang dijelaskan ulama itu bisa diamalkan dalam kehidupan. Itu saja yang sebetulnya tugas kita, bukan lagi cari agama paham baru, ngembang yang baru dan seterusnya. Persoalan agama yang usul bagi saya sudah selesai, Pak, nggak usah diotak-atik. Adapun perkembangan baru itu tidak banyak, itu hanya usul kehidupan saja yang biasanya tidak terkait dengan hukum. Hukum halal dan haram berkaitan dengan usul kehidupan itu sudah selesai, nggak usah ditaati. Sehingga ketika ada yang membawa tadi surga itu nggak ada, surga itu di diri kita ini, mana ada kayak begitu lama dulu, nggak ada buat kita ini. Kamu ini pasti sudah nggak benar. Jadi referensi kita tetap pada ulama-ulama terdahulu yang sudah kita akui dan diakui ulama supaya kita selamat lama dan gampang, Pak. Saya kira itu, Pak, ini sudah suruh. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh satu. Oh gitu. Saya menarik tadi yang berkaitan dengan masalah perjuangannya Ustaz yang saya kagetkannya
70% atau sampai 60% orang Indonesia, maksudnya Muslim Indonesia beragama Islam tidak bisa baca Al-Quran. Dari pengalaman yang sebelum lama ini, kira-kira letaknya di mana, poinnya di mana itu sehingga sekian banyak orang tidak bisa baca Quran. Itu yang pertama. Kedua, apakah program yang Bapak lakukan ini pernah nggak ditawarkan ke pemerintah, misalnya Kementerian Agama atau institusi yang lebih ini seperti Dewan Masjid Indonesia, artinya ditawarkan program. Baik, jadi yang pertama tadi kira-kira apa persoalannya? Di antaranya menurut saya ada asumsi, ada pemahaman bahwa belajar baca itu sulit, Pak. Karena dia terikat dengan metode lama, metode abad dadi yang di kampung itu. 3 tahun Pak dulu kita baru bisa baca Quran. Karena ngeja Alefu yasin na'a, alefu yawanai, alefu yasin na'u, alefu kulame yasin na'a, alhamdulillah yasin na'a, madala dafon nadu alhamdulillah. Panjang urusan. Dan kita dulu kalau nggak bisa baca dipukul, Pak. Jadi traumatinya itu panjang masyarakat itu. Sehingga mereka malas belajar ngaji. Dikiranya belajar Al-Quran itu susah. Yang kedua faktor malu, Pak. Jadi selanjut di masa kecil nggak belajar, dewasa sudah nggak mau. Tapi yang terpenting bagi saya orang tua yang lalai. Karena seandainya orang tua semua bertanggung jawab terhadap anaknya, kan tidak ada segini. Itu menunjukkan banyak orang tua yang lalai mengajari anaknya baca Al-Quran. Maka training saya ini saya peruntukkan yang pertama pada orang tua. Jangan sampai ada orang tua membiarkan anak dan cucunya tidak bisa baca Al-Quran. Bagi saya orang tua investasi berbahasa bagi anaknya itu mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Bukannya kolakkan sampai S3, itu bagus. Tapi asal tidak lupa ngaji. Nah kalau lupa ngaji, anaknya dibayar ratusan juta sampai S3, itu nanti berapa tanggung jawab di hadapan Allah SWT? Berapa tanggung ngaji kan di mana-mana gratis. TPA kamu bayar sebulan 100.000, 50.000, kan ada arti apa? Dibandingkan kuliah. Tapi mengapa semangat masyarakat? Jadi yang tadi ada asumsi, ada seolah-olah belajar baca Al-Quran itu susah, Pak. Ya. Nah yang kedua, ini kalau yang orang tua. Nah yang ketiga faktor malu. Apalagi yang terlanjur sudah orang tua. Nah faktor yang lainnya, di kampung sekarang saya bilang tadi sudah hampir punah yang namanya guru ngaji, Pak. Di kampung saya sendiri sudah nggak ada. Dulu orang tua saya terserah. Saya 9 bersaudara, semua bisa baca Al-Quran diajar kedua orang tua saya. Orang tua saya guru ngaji. Kenapa saya menjadi guru ngaji? Saya ingin mewarisi harta orang tua saya sebagai guru ngaji, sebagai bentuk pengabdian saya kepada orang tua saya gitu loh. Nah, saya kemudian punya anak 3, alhamdulillah juga semua bisa ngaji karena saya dan istri saya yang mengajarinya. Gak ada yang lain. Nah, kalau semua orang tua begini, mestinya ada anak yang mudah baca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kaitan dengan itu maka saya mencoba hadir menawarkan bahwa belajar baca Al-Quran sama sekali tidak sulit, sangat mudah. Maka teori kita menang ini, metode Al-Baqi, metode anti lupa, mudah, cepat, menyenangkan. Nah, itu yang kita coba berikan ke masyarakat. Jangan ada yang takut belajar ngaji. Ya, dan saya sudah buktikan yang tercepat yang pernah saja itu 5 jam, Pak, bukan 8 jam. Ya, jadi orang yang masih bagus pikirannya untuk usia SMP, SMA, mahasiswa sebetulnya ada 200 menit, namanya jalan pintas Al-Baqi juga. Nah itu saya masih jarang pakai, yang 8 jam yang saya pakai. Dan terbukti, Pak, jadi nggak ada kendala. Nah ini yang perlu saya kira kita sosialisasikan masyarakat, kita sampai masyarakat. Saya masuk desa ke desa, Pak. Sampai di Wajo itu masuk ke desa di Sidinerapa itu sampai saya ke desa, nggak apa-apa saya bilang. Selama ada orang di sana yang mau belajar, karena mencari ini susah. Suku-suku sudah ada yang mau, alhamdulillah. Dimanapun kita datangi gitu. Ya, nah jadi kalau tidak begini, Pak, saya khawatir ini kan semakin naik. Dulu 65, naik 72. Karena daya serap pesantren itu cuma 10%. Kalau sudah tidak ada guru ngaji, artinya apa? Yang nanti bisa aja ukuran itu hanya yang masuk pesantren. Sementara daya serap pesantren cuma 10%. Jadi lama-lama yang bisa ngaji itu 30%. 80-90% bisa lewat. Sekarang di Sengkang itu kita sudah masuk di sekolah-sekolah, menemukan bahwa 80-90% anak-anak tidak bisa baca Al-Quran. Jadi memang ini sangat, kita mau berharap apa, Pak, untuk agama ini kalau Al-Quran saja sudah disepelekan begini. Nah jadi oleh karena itu saya mulai dari nol ya, pembelajaran agama ini mulai dari nol.
dengan Al-Quran. Nah tadi yang terakhir, sebetulnya semua lembaga DMI Majelis Ulama Pak sudah semua deklarasi konferensi pers bahwa dia melakukan gerakan berdasarkan Quran. Cuma konferensi pers saja, setelah itu nggak jalan. Dananya macet pula kegiatannya gitu loh. Bahkan dananya turun di sunnah sedemikian rupa, nggak ada yang ke bawah, kegiatan tak jalan. Itu dalam umrah lah itu, dalam sih. Nah jadi oleh karena itu saya mulai dari nol. Saya bergerak sesuai dengan apa yang saya bisa. Ya, ada yang kasih kita ambil, tidak kita jalan sendiri. Nah, saya sudah mengajukan kayak seperti di Bekasi, alhamdulillah udah diterima. Nah ini kita mau copy paste sebetulnya. Saya ada kawan di sini tadi malam komunikasi, dia bilang saya seolah akan coba ajukan ke Pak Wali Kota. Untuk Pak Wali Kota berkenan untuk membantu sehingga seluruh Kota Makassar kita lakukan secara masif gerakan pemberantasan buta baca Al-Quran. Di akhir apa pemimpin tidak bisa lepas perhelatan ujiannya dengan orang yang tidak memahami agama. Tidak hanya infrastruktur gitu. Sekarang sibuk. Walau anhal Qur'an wa taqwa fatana alaihim barakatin minas samai wal. Jelas Allah ingin memberikan berkah di langit bumi, benahi iman dan takwa umat. Nah sekarang nggak ada yang benahi. Baca Al-Quran saja tidak. Nah jadi saya kira ya memang masih banyak kita yang salah mencari rumus kehidupan yang benar. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan dunia akhirat kembali pada Al-Quran. Jalan bahagia adalah hidup bersama dengan Allah. Kembalikan masyarakat hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Itu yang benar Pak. Dunia akhirat kita akan lebih baik. Saya kira itu Pak ya. Insyaallah jangan kembali ke sesuai lebih panjang. Sekali lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.